Kalau kita perhatikan, saudara, film-film animasi zaman sekarang begitu luar biasa dibanding dengan pada waktu saya anak-anak dulu melihat film-film kartun, saudara. Ada banyak film animasi sekarang ini yang sangat populer dan bahkan juga menerima Academy Award. Kita ingat misalnya Lion King, apalagi film animasi Toy Story yang sekarang sudah saya lihat ada 4 seri mungkin lebih dari itu, Finding Nemo, lalu juga Minions, dan banyak lagi. Dan salah satu yang juga populer sejak 2002, saudara, adalah film animasi berjudul Ice Age. Tidak salah sekarang sudah 7 seri yang dimulai dari tahun 2002, Ice Age. Adakah di antara saudara yang pernah melihat film animasi Ice Age seri yang kedua? Ada? Ice Age seri yang kedua ada kita? Ada juga ya. Judulnya adalah The Meltdown. Nah, film animasi ini ringkas dari saya mau sampaikannya, berkisah mengenai gajah betina yang tidak kenal identitas dan jati dirinya sebagai gajah. Mengapa demikian? Karena gajah betina ini sejak dia dilahirkan kecil, dia dipelihara dan hidup dengan para tupai. Maka ia menganggap dirinya tergolong sebagai bangsa tupai, meskipun dia gajah. Maka saudara, meskipun dia gajah, tetapi dia berpola seperti tupai. Ia tidak mengenal jati dirinya, saudara, sampai dia berjumpa kemudian dengan gajah jantan yang bernama, kalau tidak salah, Mani. Dan melalui Mani inilah tahap demi tahap, ya, dengan berbagai cara ditunjukkan kesamaan diri mereka itu, dan meyakinkan bahwa sesungguhnya dia bukan tupai tetapi gajah. Itu inti dari film ini, saudara. Tidak beda dengan kisah mengenai burung Raja Wali, telur burung Raja Wali yang diterapkan bersama-sama dengan telur-telur ayam dan kemudian dirami oleh induk ayam. Dan pada waktu menetas, saudara, Raja Wali ini induknya adalah ayam dan saudara-saudaranya juga ayam. Maka meskipun dia Raja Wali, tetapi dia bertingkah pola seperti ayam dan dia merasa bahwa dirinya adalah ayam. Nah, saudara, pesan dari film Ice Age 2 ini dan kisah Raja Wali ini saya rasa jelas buat kita semua, bukan? Betapa pentingnya untuk kita menyadari siapa kita ini. Untuk kita tahu dengan jelas identitas dan jati diri kita ini, dan kemudian kita berpikir dan hidup dan bertingkah laku dan berbuat sesuai dengan identitas dan jati diri kita. Nah, demikian halnya dengan kita yang disebut sebagai umat Kristiani atau orang-orang Kristen. Buat saudara, saya rasa hampir tiap hari saudara akan dengar kisah mengenai seorang jenderal, tidak tahu, Kristen, saudara. Bukan Freddy Kurniawan, tetapi Freddy Sambo. Dan semua orang bilang Kristen, dengan istri Kristen yang dibunuh Kristen, dan ini semua pameran dari orang-orang Kristen.
Namun kita hidup, saudara, di tengah-tengah dunia. Dan bukan kita menjadi terang dan garam dunia, tetapi dunia menggarami kita dan menerangi kita, sehingga kita tidak menyadari jati diri kita sebagai orang-orang Kristen. Maka kita dapat melihat adanya orang Kristen seperti Freddy Sambo dan seterusnya seperti itu. Yang bukan hanya kabur terhadap jati diri dan identitasnya, tetapi tidak menyadari siapa dirinya itu sebagai umat Kristiani. Dan berapa banyak kita juga dapat melihat orang-orang Kristen yang menyangkali jati diri dan identitasnya sebagai orang-orang Kristen. Nah, itu sebabnya, saudara, hari ini kita membaca firman Tuhan disampaikan oleh Rasul Paulus untuk menyadarkan orang-orang yang menyebut dirinya Kristen, jemaat Tuhan, umat Tuhan, tetapi tidak menyadari jati dirinya dan identitasnya, bahwa barang siapa ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Saya akan baca firman Tuhan 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi, supaya jangan ada kontradiktif seperti kita melihat Freddy Sambo seperti itu. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Maka dalam bacaan kita yang kedua, saya mengajak kita untuk membaca lagi, saudara, mengapa firman Tuhan peringatkan ini dari dahulu, sejak jemaat mula-mula sampai dengan hari ini. Kita dapat melihat profil orang Kristen seperti yang sangat populer saat ini, Freddy Sambo seperti itu. Coba kita buka lagi firman Tuhan itu, saudara. Sebab ini kukatakan dan kutegaskan kepadamu, hai, kalau saya sebut orang-orang Kristen, umat Kristiani, orang-orang yang menyebut dirinya menjadi pengikut Kristus, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang dunia ini yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia, dengan pengertiannya yang gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah, dengan kebodohannya demikian rupa, kedegilan hatinya, perasaan mereka sudah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kekejian dan kecemaran yang mengerikan. Maka dalam bacaan kita yang pertama, kita ingat, sudah dinubuatkan oleh Nabi Maleaki. Pada waktunya nanti, dan kita tahu itu digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus, akan datang umat yang disebut sebagai umat perjanjian baru, umat baru yang akan diperbaharui oleh Tuhan. Dan firman Tuhan, mari kita perhatikan lagi bacaan kita yang pertama dari Nabi Maleaki. Pada hari yang kusiapkan itu, kalau itu terjadi, kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dengan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Engkau akan melihat bedanya antara, kalau kita maksud, orang Kristen dengan orang yang tidak Kristen. Amin, sampai hari ini. Dan saya melihat perbedaannya. Terus kita lihat sama saja, dan bahkan orang-orang Kristen lebih mengerikan daripada orang-orang dunia ini dalam kejahatan. Di depan mata kita, kecemarannya melebihi kecemaran dunia ini. Dan jati diri, identitas manusia baru kita yang dilahirkan kembali oleh Kristus untuk menjadi ciptaan yang baru, itulah yang diingatkan terus-menerus kepada kita sekalian yang hidup di tengah-tengah dunia. Kita burung Raja Wali, tetapi tinggal di antara ayam. Adakah kita berperilaku seperti ayam dan bukan terbang membumbung tinggi seperti Raja Wali? Kita gajah tetapi tinggal di antara tupai. Apakah sikap kita tidak seperti gajah tetapi sama seperti tupai?
Agar kita semua diperbaharui di dalam roh dan pikiran kita, dan menanggalkan semua manusia lama itu. Sebagai umat Kristiani, kita harus sadar siapa kita ini, siapa saya ini, jati diri dan identitas kita sebagai umat Kristiani. Mudah atau tidak? Sejujurnya mudah atau tidak, saudara, hidup sesuai dengan jati diri dan identitas saudara? Tidak mudah, bukan? Tidak mudah. Saya izinkan saya ambil 2 contoh saja. 2 contoh saja sukanya kita hidup sesuai dengan identitas kita itu. Ciri dari identitas kita sebagai manusia baru, kita adalah murid-murid Kristus. Kan itu dikatakan di dalam firman Tuhan. Kita dengan manusia baru adalah murid Kristus. Namun kita ingat, saudara, seperti halnya Petrus, murid Tuhan Yesus, dipilih Tuhan Yesus, diajar sendiri oleh Tuhan Yesus. Tetapi tantangan, saudara, seringkali membuat kita menyangkali identitas kita sendiri. Saat Petrus, saudara, ditanya statusnya, apakah engkau murid dari salah satu murid daripadanya? Pertanyaan itu ada di halaman istana Imam Besar. Dan bagaimana tanggapan Petrus? Sementara Petrus, Tuhan Yesus diadili dan katakan, engkau sendiri sudah melihat aku, dan engkau boleh menanyakan kepada murid-muridku, siapa aku ini dan apa yang aku katakan. Tetapi pada waktu muridnya ditanya sendiri, apakah engkau murid, salah satu murid daripadanya, dan apakah engkau tahu ajarannya? Kita lihat di ayat yang ke-17, 25. Harapan daripada Yesus, murid-muridnya akan bersaksi siapa dia. Tetapi yang terjadi di dalam diri Petrus, sebaliknya, kontras dari apa yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Menyangkali gurunya sendiri. Dan sudah sampai sekarang hari ini, berapa banyak orang-orang Kristen, saya pada waktu di Kudus sendiri, karena ada rumah sakit, kami sering berkunjung, dan saya terkejut karena ditulis di depannya, di papannya namanya, sungguh namanya, tetapi agama Islam, padahal jemaat saya, jemaat gereja. Mengapa demikian? Ada banyak alasan kita menyangkali identitas kita. Kita khawatir kalau kita tahu Kristen, kita akan sukar untuk memperoleh pekerjaan, kita akan didiskriminasi, ada yang takut dimusuhi, ada yang malu dengan identitasnya sebagai orang Kristen, takut disebut tidak korek, dan sebagainya. Jika kita benar adalah murid Yesus, perkataan kita dan tindakan kita mencerminkan dan menyatakan siapa kita, identitas dan jati diri kita. Saya ambil contoh yang kedua yang sederhana, saudara. Dalam bacaan kita yang ketiga, dalam Injil Yohanes, saudara, dinyatakan di sini siapa kita ini yang ada di dalam Kristus dengan identitas dan jati diri kita sebagai orang Kristen. Identitas manusia baru kita adalah kita dilahirkan kembali dan kita menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1:12. Namun semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi sejak kita menerima Kristus, kita dilahirkan kembali, diciptakan baru, dan diangkat untuk menjadi anak-anak Allah. Dengan benih ilahi, itu kata yang dipakai, benih ilahi, bukan dari darah dan daging, saudara. Kita semua bersaudara satu dengan yang saudara, sedara, dan sedaging di dalam Kristus. Namun, saudara, kita lihat
tindakan kita seringkali sama sekali untuk kita tidak dapat sungguh menjadi anak-anak Tuhan. Kita tidak dapat membangun persaudaraan satu dengan yang lain. Kita tidak dapat membangun keluarga Allah dalam kasih persaudaraan satu dengan yang lain, saudara. Namun, mari kita sadari, memang target dan gempuran daripada iblis adalah untuk membuat orang-orang Kristiani lupa, kalau toh tidak lupa, menyangkali identitasnya, termasuk sebagai anak-anak Allah. Bagaimana itu bisa terjadi, saudara? Sangat sederhana, saudara. Lewat masalah dalam hidup kita di dunia ini yang penuh dengan onak dan duri, tantangan dan cobaan hidup yang beragam, saudara. Sakit, ada kegagalan, ada kejatuhan. Kita, saudara, bisa dibuat untuk memiliki gambaran diri bukan sebagai anak-anak Allah, tetapi sama seperti dunia yang ambruk dan buruk ini. Kamu anak yang bodoh, anak celaka, kamu pembawa nasib sial, kamu orang-orang pecundang gagal, kamu wanita yang tak layak untuk dicintai, kamu pria miskin, kamu si tua bangka sudah tidak ada gunanya, kamu pembuat kejahatan yang tak akan terampuni. Sebagai pendeta, orang yang sakit, saudara, menderita sangat. Salah saya apa, Pak? Dosa saya apa? Mengapa Tuhan tidak mengampuni saya? Dia lupa dengan penderitaannya bahwa dia adalah anak-anak Tuhan. Tanpa sadar, saudara, dengan semua label yang diberikan dunia ini, kita lupa jati diri kita sesungguhnya, bahwa kita adalah anak Allah. Apapun label yang sedang diberikan dunia ini, kamu orang berdosa tak dapat diampuni dan sebagainya, dan saya harus katakan stop dan saya kembali. Saya adalah anak Allah. Biar dunia berkata bodoh dan saya berdiri teguh, saya anak Allah. Apapun yang dikatakan oleh dunia ini, apabila, saudara, kita orang Kristen sadar dengan identitas kita sebagai anak-anak Allah, maka jelas cara kita hidup pun sesuai dengan standar anak-anak Allah. Dari inilah, saudara, panggilan kita sadari jati diri dan identitas kita. Di tengah keprihatinan kita yang terus-menerus dan lebih sekarang percakapan-percakapan di Indonesia dengan pameran kekejian, kecemaran yang begitu mengerikan dari orang-orang Kristen yang memiliki kedudukan tinggi di negeri. Bagaimana kita dapat memiliki identitas yang benar dan utuh sebagai orang-orang Kristen? Identitas jati diri kita yang utuh. Betapa sering kita mendengar orang-orang Kristen yang baik, yang suci, yang kudus pada waktu duduk di gereja, dalam lingkungan gereja. Namun pada saat kembali ke tempat kerjanya, kita akan lihat wajah yang berubah, begitu licin. Sikut sana, dorong sana, menghalalkan segala cara demi itu karier dan laba. Ya, namanya dunia bisnis, Pak. Kalau nggak ikut sikut-sikutan, bagaimana kita bisa berbisnis? Namun, saudara, Allah menghendaki umat sungguh-sungguh dalam konsistensi identitas dan jati dirinya, memiliki identitas yang utuh. Jika kita menjadi orang-orang Kristiani di gereja dan kita menunjukkan pujian, kemuliaan bagi nama Tuhan, dan di tempat di luar dinding gereja ini, jangan mulut kita pakai untuk mencemarkan nama Tuhan. Demikian. Kita harus menunjukkan cara hidup Kristiani kita utuh, baik di dalam gereja maupun di tempat kita kerja, baik dalam jabatan dan kedudukan dan kekuasaan kita, saudara.
Maka dalam kamus, saya sudah buka kamus, identitas atau jati diri itu adalah ciri-ciri atau keadaan khusus dari seseorang, itu jati dirinya, identitasnya. Maka saudara harus dengan sungguh menyadari hari ini, saudara, kalau saudara sungguh ada dalam identitas dan jati diri manusia baru di dalam Kristus, saudara sadar dengan sungguh ciri-ciri saudara, label saudara, keadaan istimewa dan khusus kita ini sebagai manusia baru di dalam Kristus. Yang pertama, saya katakan bahwa saudara adalah sungguh-sungguh murid dari Kristus. Saya bacakan firman Tuhan, saudara. Dengan demikian semua orang akan tahu, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Itu identitas kita, tak ada jati diri kita yang tak lain adalah kasih. Dan betapa mengerikan kalau kita dapat melihat orang-orang Kristen dengan pameran yang justru menjungkir balikkan kasih dengan kengerian dosa yang sangat mengerikan. Ciri kedua, saya juga sudah katakan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Mari kita hidup sesuai dengan keberadaan kita sebagai anak-anak Allah dalam keluarga Allah. Kita ini adalah domba-domba umat gembalaan Allah. Mari kita hidup dalam identitas ciri kita ini. Kita punya gembala yang baik. Gada dan tongkatnya akan mengiring kita. Meskipun kita akan lewati lembah kekelaman, tetapi aku tidak takut sebab kita punya gembala yang baik. Sebagai domba-domba, kita juga mendengar suara gembala dan mengenal suaranya dan mengikutinya. Kita adalah ranting-ranting dari pokok anggur yang melekat di dalam Kristus, berakar di dalam Kristus, berbuah di dalam Kristus. Kita adalah anggota-anggota tubuh Kristus. Dan dapat teruskan ciri-ciri ini harus melekat sungguh dan konsisten dalam kehidupan dan perbuatan kita. Untuk kita bersekutu satu dengan yang lainnya sebagai satu ikatan, satu tubuh di dalam Tuhan. Kita adalah mempelai Kristus. Itu ciri kita yang dilahirkan kembali di dalam Kristus. Dan kita sesungguhnya adalah mempelai yang menantikan mempelai kita laki-laki itu datang kembali. Kita adalah bait Allah, rumah Allah yang kudus. Tak ada yang lain tubuh kita untuk memuji, menyembah kita. Kita adalah garam dan terang dunia. Kita adalah pewarta Injil Kerajaan Allah. Kita adalah kawan sekerja Allah. Saya dapat teruskan. Itu ciri-ciri identitas kita, jati diri kita sebagai orang-orang Kristen. Maka saudara memasuki minggu pertama di bulan Maret. Mari kita lihat kembali perjalanan hidup kita. Sungguhkah kita sungguh hidup sesuai dengan jati diri dan identitas kita? Mari kita menyadari siapa kita ini yang ada di dalam Kristus. Tahu dengan jelas ciri, keadaan khusus kita, dengan identitas dan jati diri kita sebagai manusia baru. Dan mari kita belajar dengan sungguh-sungguh, berbicara, berperilaku, dan hidup sesuai dengan jati diri dan identitas kita, utuh dan konsisten. Amin.